Anak ini baru mengambil gelas dan mendeteksi ada yang salah. Tapi guru menatapnya. Dia harus berpura-pura minum. Tunggu setelah guru pergi. Dia segera memuntahkannya. Obat tidur itu bereaksi untuk sementara waktu. Saat anak-anak sedang tidur nyenyak, guru memanggil pria berkacamata untuk bersiap bermain. Ketika dua orang sedang bermain, anak itu mengambil pakaian mereka, menggantungnya di atas tumpukan api untuk dibakar. Keduanya mencium bau asap dan segera pergi memeriksa. Anak itu menjatuhkan tongkat dan lari. Dan inilah yang akan mengubah nasibnya. Dia melewati kereta. Tak diduga bertemu hal menakutkan. Pembunuh itu baru saja menyelesaikan misi. Tubuh masih tergeletak di sana. Dia bingung sejenak. Pembunuh segera mengeluarkan pistol untuk membunuhnya. Untung paman di sisi menghentikannya. Anak itu dengan cepat melarikan diri. Tapi tanpa diduga anak itu kembali ke kabin. Berjalan menuju dua orang. Tangannya memegang sebuah anting. Dan itu adalah salah satu anting milik korban. Setelah Paman Lem mengambil anting, dia bangun dan memberinya sebotol anggur. Anak itu mengambilnya dan meminum seteguk. Paman Lem bertanya, siapa namamu? Kamu tinggal di mana? Mengapa Anda tidak mengucapkan apapun? Jika begitu sebut saja saya Lem. Saya akan memberikan nama belakangku untukmu. Siapa namamu? Lem Mo. Sejak itu dia mengikuti Paman Lem. Bekerja untuk organisasi bernama Smile. Setiap misi pembunuh selesai, maka pembersih tubuh akan bertanggung jawab. Membersihkan tempat kejadian dan menyamarkannya sebagai bunuh diri. Lemo melakukan tugasnya untuk pertama kalinya. Tapi karena stres dia melakukan kelalaian. Padahal dia sudah melalui latihan yang keras. Tapi ketika melihat mayat anak itu, dia masih tercengang. Tangan dan kakinya kikuk selama setengah jam. Melihat polisi datang, guru menyuruh Lemo untuk pergi dulu. Dan dia tinggal untuk menyelesaikannya. Tapi karena itu dia terekspos di depan polisi. Setelah itu karena ingin melenyapkan Paman Lem, Smile mengirim pembunuh untuk melenyapkannya. Tunggu hingga Lemo kembali. Dia melihat seseorang memotong leher gurunya. Di dinding kiri ada noda darah panjang. Untuk menemukan pembunuh gurunya, Lemo mengumpulkan bukti dalam organisasi Smile. Tapi setiap memberi perintah Smile menggunakan kata sandi. Lebih-lebih lagi setiap bawahan tidak tahu satu sama lain. Dia masih belum bisa menemukan pembunuh itu. Dia masih belum menemukannya. Smile mengincarnya. Sekolah ini memiliki aturan. Sebelum masuk guru harus menulis surat. Saat mengajar dilarang berpaling dari murid. Karena mungkin bisa mati. Tapi guru ini bersikeras membalikkan punggungnya untuk menuliskan namanya. Hasilnya dia terkejut. Aku harus membawanya ke ruang medis. Ayo pergi. Tiba-tiba murid itu kembali dan bilang temannya pingsan. Guru segera pergi ke ruang medis. Dia tak pernah mengharapkan itu hanya boneka. Kemudian pintunya tertutup. Juga tercantum semangkuk api. Guru Lem, apakah Anda ingin mengajari kami kimia? Hari ini izinkan kami mengajari Anda. Asap kuat membuatnya tidak bisa bernafas. Tapi dia tidak panik. Dia menutup mata dan membuka hidungnya. Semua obat tidak sembab. Semuanya tersebar di udara. Semuanya terlihat dengan benar. Kemudian dia mengambil beberapa toples. Mengenakan kacamata dan mencampur obat. Lalu letakkan sebuah benang. Saat ini anak-anak pergi dengan gembira. Lalu terdengar suara ledakan. Pintu memiliki lubang dan jatuh. Selain menggunakan reaksi endotermik aluminium, panaskan hingga 2300 derajat membuat kunci meleleh. Setidaknya ada 23 cara keluar dari lab. Jika ingin belajar, ikuti saya. Kecuali mendapatkan kekuatan menggenggam bau segala sesuatu. Lemo juga bisa menilai kasus melalui penciuman. Seperti kali ini, gadis itu dikelilingi oleh murid lain. Dia adalah murid yang baru pindah. Murid itu menuduhnya mencuri uangnya. Karena uangnya ada di lemarinya. Guru Lem, saya bukan pencuri. Saat saya datang uangnya sudah ada. Saya tidak tahu apa-apa. Sangat aneh. Jika bukan kamu siapa lagi yang bisa melakukannya? Tidak ada yang bisa membuka lemarimu. Apakah uangnya masuk sendiri? Tapi Lemo menggunakan hidungnya untuk mencium bau. Lalu dia tahu gadis itu difitnah. Karena di kabinet dia mencium bau lotion sama seperti di tangan murid itu. Kunci lemari semuanya sama. Pagi ini ketika Enzi membuka lemari, murid itu menukar kunci. Kemudian ketika tidak ada yang memperhatikan, dia membuka lemari dan memasukkan uang. Selanjutnya ganti kunci lagi. Begitu saja dia menyimpan uang di lemari Enzi. Untuk menyelesaikan serangkaian tindakan ini,
Dia membutuhkan gembok ketiga. Murid itu juga dengan patuh mengaku. Dan berkat Lem Mo Enzi menjadi karakter terkenal di sekolah. Mendapatkan banyak dukungan. Tapi tanpa diduga gadis yang baru saja dibantu ini adalah pembunuh guru Lem. Tentu saja gadis ini tidak sembarangan masuk sekolah. Smile mencoba mengaturnya agar dia mendekati Lem Mo. Berniat membayar harga yang harus dibayar Lem Mo. Sebelum meninggalkan rumah, Lem Mo selalu memakai cat kuku di jari. Hal ini agar saat mengambil sesuatu dia tidak akan meninggalkan sidik jari. Sebelum naik lift, dia harus memperhatikan lingkungan sekitar. Dia memiliki laboratorium rahasia, mempersiapkan segala macam parfum untuk melatih indera penciuman. Untuk dapat menebak jika ada orang asing mendekat. Dia takut meninggalkan bukti yang tidak perlu. Karena pekerjaannya adalah menghancurkan bukti. Biasanya dia menyamar sebagai guru kimia. Tapi setiap kali menerima perintah dari Smile, dia memakai jas lagi. Memakai topi untuk menutupi wajahnya. Setelah membersihkan bukti dia segera pergi. Tidak seperti membuat insiden. Dia paling mahir untuk mengarang adegan bunuh diri. Membuat korban terlihat mati karena bunuh diri. Misalnya kali ini, korban dicekik oleh pembunuh sampai mati. Setelah menerima perintah Lem Mo segera datang. Meletakkan jam pasir di atas meja. Kemudian menjepit bukti dari celah kuku korban. Dan ratakan kuku jarinya. Lalu gunakan benang besi untuk tindakan perbandingan. Menentukan ukuran dengan tanda di leher. Kemudian tinggalkan jejak kaki korban di kursi. Lalu dorong kursi ke bawah. Akhirnya korban menggantung pada kipas. Lalu adegan bunuh diri sempurna telah selesai. Saat polisi datang mereka tidak mendapat bukti. Mereka hanya harus menutup kasus dengan bunuh diri. Tapi bahkan Lem Mo masih sangat berhati-hati. Karena dia tidak bisa meninggalkan bukti. Hari ini Smile menyuruhnya membersihkan seseorang. Ketika dia sedang terburu-buru pergi ke tempat kejadian. Sepertinya seseorang dengan sengaja menghentikan mobilnya. Karena harus pergi dengan cepat. Dia harus melakukan perubahan rute. Tapi sayangnya seorang pria tua di kursi roda menghalangi jalannya. Dia hanya bisa turun dari mobil membantunya. Tapi setelah dia datang ke tempat kejadian, dia tiba-tiba mencium bau berbahaya. Jadi dia segera bereaksi. Saat polisi tiba dia sudah memecahkan kaca. Menciptakan adegan melompat dari jendela. Ketika polisi tidak memperhatikan dia segera kabur. Tapi ketika pergi keluar dia masih tidak bisa mengelak dari kamera pengintai. Lebih aneh lagi di TKP polisi menemukan senjata dengan sidik jarinya. Dan menggunakan kamera untuk menentukan identitasnya. Lalu mengidentifikasinya sebagai pembunuhnya. Saat ini Lem Mo baru sadar seseorang sedang mencoba menyakitinya. Sebuah mobil tepat di depannya. Kakek di kursi roda yang menghalangi jalannya. Dan polisi yang tiba di TKP. Semuanya adalah hambatan yang telah diatur. Senjata itu pegangan kursi roda pria tua. Satu-satunya keberuntungan adalah latihan penciumannya. Saat ini hidungnya sepertinya menyelamatkannya. Karena dia sudah mencium aroma parfum yang khas pada korban. Apalagi sudah menemukan kartu nama toko parfum. Besoknya berdasarkan alamat itu, dia menemukan toko parfum itu. Dia mencium parfum wanita itu identik dengan parfum korban. Dia ingin membeli parfum itu. Tak disangka parfum itu memiliki peraturan sendiri. Tidak pernah dijual untuk umum. Lem menawarkan harga tinggi. Untuk menghormatinya wanita itu setuju. Dan menyuruhnya untuk meninggalkan nomor telepon. Datanglah lain hari untuk mengambilnya. Tapi yang tak terduga kabar buruk telah datang. Ternyata suaminya yang baru dinikahinya meninggal. Melihat tubuh dingin suaminya, dia tidak bisa menangis. Dia meminta detektif untuk menemukan pelakunya dan menghukumnya. Tapi pihak kepolisian mengandalkan klip malam itu tidak bisa melihat wajah tersangka dengan jelas. Tapi menemukan satu senjata di TKP. Ketika membandingkan sidik jari, Ella yang teliti menemukan mobil di seberang tersangka memiliki kamera dashboard. Mungkin itu bisa menunjukkan wajah dari tersangka. Jadi mereka menemukan mobil itu dan menyalin rekaman kamera dashboard. Tentu saja mereka melihat wajah tersangka di dalam rekaman. Itu adalah guru kimia bernama Lem Mo. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film terbaru.